Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita pada seri bilangan bagian yang kedua pada matematika SMP kelas 7 pada topik operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sebagai kelanjutan dari video pertama yang telah menyajikan berkenaan dengan membandingkan nilai bilangan bulat. Bagi yang belum sempat menyimak video pertama, bisa disimak di Wahyudi AS Channel atau bisa kalian klik pada link yang tertera di pojok kanan atas layar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagikan ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. Oke, file PPT bisa diunduh pada kolom deskripsi yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada seri bilangan SMP kelas 7 bagian yang kedua. Di video yang kedua ini kita akan menggunakan garis bilangan untuk menyajikan operasi penjumlahan dan pengurangan. Oleh karena itu perhatikan untuk menyajikan sebuah bilangan pada garis bilangan. Misalkan bilangan 4 ya. Kalau disajikan dalam garis bilangan maka pangkalnya 0, ujungnya 4 ya. Sementara kalau negatif 4 berarti pangkalnya 0, ujungnya negatif 4 ya. Kebalikannya dari 4. Selanjutnya kalau bilangan 6 pangkalnya 0 ujungnya 6, kalau negatif 6 berarti pangkalnya 0 ujungnya negatif 6 ya. Oke, sekarang kalau ada garis bilangan yang mengikuti bilangan bulat atau tidak berpangkal dari 0, selanjutnya nanti diberi nama nilai bilangan. Contohnya misalkan ini bilangan 6 pangkalnya 0 ujungnya 6 dilanjutkan oleh berarti garis bilangan ini bernilai 4 karena besarnya 4 arahnya ke kanan. Sementara yang ini berarti garis bilangan yang nilainya negatif 4, besarnya 4 tapi arahnya ke kiri. Kalau ini berarti ya 3 ya, arahnya ke kanan. Kalau ini negatif 3 nilai bilangan garis bilangan itu. Sementara kalau ini berarti negatif 5, lawannya dari negatif 5 ya 5 berarti ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita mulai dari operasi penjumlahan. 3 ditambah 4 berarti bilangan 3 pangkal 0 ujung 3 dilanjutkan dengan garis bilangan yang nilainya 4. Pangkal dari 4 di ujungnya 3 berakhir di 7. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. 2 ditambah 7. Oke, bilangan 2 itu pangkal 0 ujungnya 2 dilanjutkan dengan garis bilangan yang nilainya 7. Berawal dari ujungnya 2 berakhir di 9. Berarti 2 ditambah 7 sama dengan 9. Very easy. Lanjut 4 ditambah negatif 7. Berarti 0 pangkalnya 0 ujungnya 4 dilanjutkan dengan garis bilangan yang nilainya negatif 7. Berarti arahnya ke kiri. Berawal dari ujungnya 4 ya, berakhir di negatif 3. Berarti 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Bagaimana kalau kita tidak menggunakan garis bilangan? Maka caranya gimana? Kita bandingkan ya, 4 sama 7, mana yang lebih besar? Tentu yang lebih besar adalah 7. Karena 7 di sini nilainya negatif, maka nanti hasil penjumlahan ini negatif. Baru kemudian setelah itu yang besar dikurangi yang kecil. Jadi negatif juga kurung 7 dikurangi 4, jadi negatif 3. Bisa dipahami? Oke. Lanjut ya. Negatif 3 ditambah 9, kalau menggunakan garis bilangan berarti bilangan negatif 3 itu pangkal 0, ujungnya negatif 3 dilanjutkan dengan garis bilangan yang nilai 9, berarti arahnya ke kanan berawal dari ujungnya negatif 3, berakhir di 6, berarti negatif 3 ditambah 9 sama dengan 6. Kalau tanpa menggunakan garis bilangan berarti 3 dan 9 kita bandingkan, mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar yang 9, karena 9 itu nilainya adalah positif, maka hasil dari negatif 3 tambah 9 itu nilainya positif. Nah, kemudian yang besar dikurangi yang kecil, 9 dikurangi 3, hasilnya 6. Oke, sekarang negatif 8 ditambah 5, menggunakan garis bilangan berarti pangkal 0 ujungnya negatif 8 dilanjutkan dengan garis bilangan yang bernilai 5.
berarti arahnya ke kanan ya, berawal dari ujungnya negatif 8 berakhir di negatif 3, berarti negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Tanpa menggunakan garis bilangan berarti kita bandingkan 8 dan 5, mana yang lebih besar? Nah, tentu 8 lebih besar dari 5, karena 8 di penjumlahan ini nilainya negatif, maka hasilnya negatif, yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil, 8 dikurangi 5, jadinya negatif 3. Oke. Sekarang di operasi pengurangan, kita akan menggunakan operasi pengurangan dengan menggunakan penjumlahan dari lawan bilangan bulat. Apa sekarang yang dimaksud dengan lawan bilangan bulat? Misalkan ada bilangan 4, digambarkan di sini pangkal 0 ujungnya 4. Yang dimaksud dengan lawan dari 4 adalah pangkalnya di 0 tapi tidak ke kanan tapi ke kiri. Jauh 4 berarti negatif 4. Jadi lawan dari 4 adalah negatif 4. Lawan dari 10 adalah negatif 10. Lawan dari negatif 7 ke kiri berarti yang ke kanan adalah 7. Lawan dari negatif 3 adalah 3. Jadi nanti pengurangan ini yang kita gunakan adalah penjumlahan dengan lawan dari bilangan bulat. Contohnya 4 dikurangi 8 berarti sama dengan 4 ditambah lawannya dari 8 berarti negatif 8. Oke, kalau ini menggunakan garis bilangan sudah kita pelajari di sebelumnya. 4 berarti pangkal 0 ujungnya 4 dilanjutkan dengan garis bilangan yang nilainya negatif 8 berawal dari ujungnya 4, nah berakhir di minus 4 atau negatif 4, berarti 4 ditambah negatif 8 nilainya adalah negatif 4. Kalau tidak menggunakan garis bilangan sudah kita pelajari sebelumnya, 4 tambah sama 8 kita bandingkan, tentu 8 yang lebih besar karena 8 negatif, maka hasilnya negatif, yang besar dikurangi yang kecil, 8 dikurangi 4 negatif BIC ya. Oke, sekarang negatif 3 dikurangi 4 berarti negatif 3 ditambah lawannya 4, ditambah negatif 4. Oke, negatif 3 arahnya ke kiri, pangkal 0 ujungnya negatif 3 dilanjutkan dengan garis bilangan yang nilainya negatif 4 berarti juga ke kiri, berawal dari ujungnya negatif 3 berakhir di negatif 7, berarti negatif 3 ditambah negatif 4 nilainya negatif 7. Tanpa garis bilangan berarti kalau kita punya negatif 3 dikurangi 4, nah ini sama aja dengan negatif 3 ditambah negatif 4, sama-sama negatif berarti arah panahnya dua-duanya ke kiri, berarti pasti hasilnya negatif, angkanya dijumlahkan, 3 ditambah 4 hasilnya negatif 7. Oke, lanjut ya. 4 dikurangi negatif 5 dikurangi, kita ubah menjadi penjumlahan, lawan dari negatif 5 ya, 4 ditambah 5 dari IZ kalau di garis bilangan ya. Oke, sama dengan 9. Berikutnya negatif 7 dikurangi negatif 2 berarti negatif 7 ditambah lawannya negatif 2 berarti 2 ya, negatif 7 ditambah 2. Negatif 7 arahnya ke kiri dilanjutkan dengan bilangan 2 arahnya ke kanan, hasilnya adalah negatif 5 ya. Kalau tanpa menggunakan garis bilangan kita bandingkan 7 dan 2, 7 lebih besar, hasilnya pasti negatif karena 7 adalah negatif, jadi negatif 7 dikurangi 2, negatif 5. Oke, mudah-mudahan dua cara ini semuanya dipahami ya. Oke, pada operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif. Apa maksudnya sifat komutatif? Nah, perhatikan ilustrasi ini, 4 objek ditambah 6 objek, hasilnya ya 10 objek ya. Atau kalau dibalik, 6 objek ditambah 4 objek ya, hasilnya juga sama dengan 10 objek. Artinya 4 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 4. Ini namanya sifat komutatif. Tuker ya, diperumumkan bilangan A tambah bilangan B sama dengan bilangan B ditambah bilangan A. Operasi penjumlahan juga berlaku sifat asosiatif. Nah, maksudnya perhatikan ya ilustrasi ini, 4 ditambah 6 ditambah 2, ini urutannya yang dikerjakan 4 ditambah 6 dulu, berarti 10 ditambah 2 hasilnya 12. Sementara yang di bawahnya 4 ditambah 6 ditambah 2, 6 tambah 2 yang didulukan, ternyata sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12, ternyata sama ya. Ini yang dimaksud dengan sifat asosiatif. Jadi prioritas pengerjaannya bisa dari A ditambah B baru ditambah C, atau A ditambah B ditambah C yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke,
Perhatikan beberapa contoh, tentukan hasil operasi hitung berikut. Yang pertama 800 ditambah 70, ya 870 ya. 70 tambah 800, 870. 650 ditambah 30, 680. 30 ditambah 650, 682 nih. Yang diberi tanda 800 tambah 70 dan 70 tambah 800 hasilnya sama. Begitu juga di bawahnya dia berlaku sifat komutatif ya. Perhatikan sekarang kalau pengurangan 780 dikurangi 120, 660. Tapi kalau 120 dikurangi 780, negatif 660. 580 dikurangi 20, 560. 20 dikurangi 580, negatif 560. Pada pengurangan tidak berlaku hukum komutatif ya. Sekarang perhatikan 23 tambah 35 ditambah 65. Kita bisa kerjakan dari depan, bisa kerjakan dari belakang. Maksudnya bisa 23 ditambah 35 baru ditambah 65, atau 23 ditambah 35 tambah 65 dikerjakan dulu. Ini sebenarnya kalau kita pilih mana yang memudahkan dalam proses penjumlahan. Misalkan kalau 35 tambah 65 kan dapatnya 100 ya. Ini yang kita dulukan. Dapatnya 23 tambah 100, 123. Meskipun nanti kalau dikerjakan dari depan juga akan sama, tapi cukup memudahkan kita karena kita mudah menambahkan 100 dengan 23. Kemudian ini juga urutan penjumlahannya kita mulai dari yang depan dulu. 17 tambah 83 karena nilainya adalah 200 ya, 241. Yang ini yang mana kira-kira kita kerjakan dulu? Dari depan boleh sebenarnya ya, yang belakang misalkan ya. Ya, karena 357 tambah 143 500, jadi mudah 601. Kemudian yang ini 170 ditambah 130 jadinya 40 tambah 300, 340. Ini namanya sifat asosiatif pada penjumlahan. Oke, sekarang lanjut ya. Perhatikan beberapa soal aplikasi. Yang pertama, sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Jadi kita diberi data kapal selamnya itu berada pada 120 meter di bawah permukaan laut. Jadi ini misalkan permukaan lautnya ini ditandai dengan permukaan itu titik nolnya dari garis bilangan. Kalau yang kita bahas tadi garis bilangannya arahnya mendatar, yang di kanan positif, yang di kiri negatif, maka ini yang di atas nanti positif, yang di bawah itu negatif ya. Bilangan bulat ya. Oke, pada posisi mula-mula di 120 meter kapal selamnya menyelam di bawah permukaan laut. Kalau tadi sudah diberi tanda, kalau pas permukaan itu 0 di bawah berarti negatif ya, negatif 120. Setelah itu bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nah, perhatikan ilustrasinya, bergerak lagi ke bawah sejauh 60 meter ke bawah berarti negatif 60 ya. Sekarang pertanyaannya adalah posisi kapal dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan. Jadi ya, posisi seperti penjumlahan tadi, posisi kapal selamnya ya berarti negatif 120 ditambah negatif 60 ya. Masih ingat ya, negatif ditambah negatif berarti hasilnya pasti negatif. 120 ditambah 60 negatif 180 meter. Artinya berarti kapal selam itu pada posisi 180 meter di bawah permukaan air laut. Oke, lanjut. Yang kedua, Pak Agung memiliki usaha penjualan ayam potong pasar ya. Pada bulan pertama mendapat untung 4 juta, bulan kedua Pak Agung mengalami kerugian 6 juta. Pada bulan ketiga dan keempat hasil penjualan Pak Agung mengalami kerugian 2 juta dan 3 juta. Berarti bulan ketiga dan keempat rugi 2 juta dan 3 juta. Hitung berapa keuntungan atau kerugian Pak Agung selama 4 bulan. Maka di sini kita harus definisikan dulu ya. Untung itu misalkan nanti diwakili dengan bilangan positif. Berarti kalau rugi berarti lawannya ya. Berarti nanti akan diwakili dengan bilangan negatif. Sekali lagi kita definisikan di sini untung nanti diwakili dengan bilangan positif, rugi diwakili dengan bilangan negatif.
berarti pada proses Pak Agung dalam menjual ayam ini nanti untungnya 4 juta, kemudian di bulan kedua rugi 6 juta. Nah, ini berarti bulan ketiga rugi 2 juta dan bulan keempat rugi 3 juta. Berarti kalau kita jumlahkan ya pendapatan Pak Agung dalam juta berarti sama dengan plus 4 ya, untung plus 4 ditambah kerugian 6 juta berarti negatif 6, ditambah kerugian 2 juta negatif 2, ditambah negatif 3. Oke, berarti kalau kita kerjakan dari depan 4 ditambah negatif 6 berarti hasilnya negatif, yang besar dikurangi yang kecil, 6 dikurangi 4 2, negatif 2. Berikutnya negatif 2, negatif 2, negatif 3. Berarti kalau digambarkan di diagram anak panah semuanya arahnya ke kiri, hasilnya pasti negatif, angka-angkanya tinggal dijumlahkan. Berarti 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7, negatif 7. Berarti Pak Agung rugi 7 juta, karena negatif berarti mewakili rugi ya. Oke, terakhir, dalam suatu kelas terdapat 38 siswa, 15 siswa diantaranya adalah perempuan, 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah, dan 9 diantaranya adalah perempuan. Pertanyaannya adalah, tentukan banyaknya siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Ingat, satu kelas jumlahnya 38 siswa. Perhatikan, ada 38 siswa. Tentu dia dibagi menjadi siswa perempuan dan siswa laki-laki. Nah, dari 38 siswa itu 15 siswa diantaranya adalah perempuan. Nah, ini kita bagi, berarti perempuannya 15 siswa. Kalau perempuannya 15 siswa, laki-lakinya berapa? Tentunya 38 dikurangi 15. Nah, ini data namanya data implisit. Nah, tidak disebutkan tapi bisa kita hitung. Ya. Karena jumlah siswa 38 dikurangi 15 berarti 23 siswa laki-laki meskipun tidak disebutkan di data. Oke, sudah dapat ya? 15 ditambah 23, 38. Jadi perempuannya 15, laki-lakinya 23 siswa. Data berikutnya adalah 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah. Nah, ini ada data SS, berarti suka naik sepeda. 13 siswa. Kemudian 9 diantaranya adalah perempuan. Nah, sekarang perhatikan. Kalau ada 13 siswa suka naik sepeda, karena siswanya itu ada 38, yang tidak suka ada berapa? Nah, tentu harus jumlah totalnya 38 kan ya. Berarti kalau 13 suka berarti sisanya 38 dikurangi 13. 25 siswa tidak suka naik sepeda. Jadi data bahwa 13 siswa suka mengendarai sepeda itu kalau kita pilih 13 siswa suka dan 25 siswa tidak suka. Berikutnya diantaranya 9 yang 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah dan 9 diantaranya adalah perempuan. Berarti ada 9 perempuan yang 9 siswa perempuan yang suka naik sepeda. Ini ada data implisit lagi, karena perempuannya ada 15, berarti di situ pasti, tadi yang suka sepeda dulu aja, nanti dari perempuan juga sebenarnya bisa. Yang suka sepeda itu 13 siswa, 9 siswa perempuan, berarti sisanya laki-laki yang suka naik sepeda. Ya, ada 4 siswa ya. Nah, dari data ini juga disebutkan 9 siswa perempuan suka sepeda, padahal perempuannya ada 15, berarti ada 6 yang tidak suka naik sepeda. Terakhir, karena totalnya 38, berarti bisa jadi dari 38 dikurangi 9, dikurangi 4, dikurangi 6. Atau dari jumlah siswa laki-laki 23 dikurangi 4, jadinya 19. Jadi ini kalau ditotal juga harus 38. Jadi kesimpulannya, banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah ada 19 siswa. Oke, kita cukupkan belajar kita berkenaan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik konsepnya dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya.
Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya pada seri bilangan bagian yang ketiga di Matematika SMP kelas 7 pada topik operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Senang membersamai kalian belajar, tetap semangat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.